Geliat revolusi di dalam tubuh tim nasional Indonesia kini benar-benar telah memasuki babak baru yang sangat ekstrim dan di luar prediksi banyak pihak. Di bawah kendali juru taktik berpengalaman, John Hartman, kiblat ambisi skuad Garuda, kini resmi digeser ke arah yang jauh lebih tinggi, di mana trofi juara Piala AFF rupanya sudah bukan lagi menjadi target utama bagi dirinya, melainkan ada sebuah misi rahasia yang jauh lebih gila dan berskala global. John Hartman dilaporkan resmi mencoret 17 nama pemain dari daftar pra-pemanggilan menjelang bergulirnya Piala AFF, dan di sisi lain, John Hartman dikabarkan telah berhasil mendapatkan sosok pemain baru yang dijuluki sebagai titisan Calvin Verdong, seorang talenta luar biasa yang dinilai sangat layak untuk langsung menembus daftar pemusatan latihan timnas Indonesia. Ekspektasi publik sepak bola tanah air yang selalu menuntut gelar juara setiap kali tim nasional Indonesia berlaga di turnamen tingkat Asia Tenggara tampaknya harus mulai diselaraskan dengan visi jangka panjang yang dibawa oleh arsitek baru kita. Turnamen ASEAN Championship atau Piala AFF yang selama ini dianggap sebagai tolak ukur gengsi tertinggi bagi masyarakat netizen Indonesia ternyata memiliki arti yang sangat berbeda di dalam buku catatan taktis seorang John Hartman. Berdasarkan laporan jurnalistik eksklusif yang dipublikasikan oleh portal beritainilah.com, terungkap sebuah fakta mengejutkan bahwa menjuarai Piala AFF bukanlah target utama yang dibebankan atau dikejar oleh sang pelatih asal Inggris tersebut. Jauh dari sekedar trofi regional, misi yang diusung oleh John Hartman di atas tanah komunikasi PSSI rupanya jauh lebih gila, visioner, dan berorientasi pada masa depan sepak bola Indonesia di panggung dunia. Hartman memandang turnamen Piala AFF ini bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai laboratorium eksperimen taktis raksasa serta jembatan emas untuk mematangkan kedalaman skuad lapis kedua Indonesia. Misi gila Hartman adalah memanfaatkan turnamen ini untuk menyaring, menguji, dan membentuk mentalitas bertanding para pemain muda lokal agar memiliki standar permainan yang setara dengan level Asia dan global. Fokus utama Hartman ditujukan untuk membangun fondasi tim yang kokoh guna menghadapi babak kualifikasi yang jauh lebih berat menuju Piala Dunia dan meningkatkan peringkat FIFA Indonesia secara radikal ke posisi 100 besar dunia. Bagi Hartman, memenangkan Piala AFF tanpa adanya peningkatan kualitas individu pemain lokal adalah hal yang sia-sia, sehingga dirinya lebih memilih mengambil resiko besar dengan mengorbankan status tim utama demi melahirkan generasi baru yang siap bersaing di level tertinggi sepak bola internasional di masa depan. Berujuk pada ulasan berita terkini yang disiarkan oleh FIFA Bola menjelang bergulirnya turnamen bergengsi Piala AFF, John Hartman dilaporkan telah mencoret 17 nama pemain yang sebelumnya kerap menjadi langganan keluar masuk skuad timnas Indonesia. Keputusan pencoretan massal ini diambil setelah melalui proses analisis statistik yang sangat ketat, pemantauan performa di kompetisi domestik, serta evaluasi tingkat kebugaran fisik para pemain pasca jadwal liga yang sangat padat. Langkah mencoret 17 nama pemain ini didasari oleh kebutuhan taktis dan regulasi dari federasi tertinggi, yakni FIFA, yang sangat spesifik, di mana Hartman hanya bisa memanggil pemain yang bermain di liga domestik saja, dikarenakan Piala AFF bukan agenda FIFA. Klub tidak wajib melepas pemain ke tim nasional, terutama pemain diaspora yang berkarir di luar negeri. Itulah sebabnya John Hartman ingin memaksimalkan potensi yang ada di dalam negeri untuk membentuk mental petarung yang setara dengan para pemain diaspora didikan Eropa. Kabar positif yang penuh dengan angin segar justru datang dari kompetisi domestik, tepatnya di kota Surabaya. Upaya untuk menjaga agar stok penyerang lokal berkualitas tetap tersedia bagi kebutuhan masa depan skuad Garuda mendapatkan dukungan penuh dari pelatih asing yang merumput di tanah Jawa Timur. Dikutip dari laman iLeague.id, pelatih kepala Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, secara terbuka melayangkan tekad bajanya untuk mengembalikan ketajaman insting membunuh dari striker muda potensial, Ramadan Sananta. Langkah Sananta yang memilih merapat ke kubu Bajul Ijo di Surabaya dinilai Tavares sebagai momentum emas yang sangat tepat bagi sang pemain untuk memulihkan kembali performa terbaiknya yang sebelumnya bermain di liga yang kurang kompetitif.
Fernando Tavares menyatakan keyakinan yang sangat tinggi bahwa di bawah sistem kepelatihannya yang disiplin dan mengutamakan kolektivitas tim, Ramadhan Sananta akan mampu bersinar kembali dan bertransformasi menjadi monster lini depan yang menakutkan seperti saat ia membentuk Sananta di PSM Makassar. Tavares secara khusus merancang menu latihan intensif untuk mengasah akurasi penempatan posisi, kekuatan fisik dalam menahan bola, serta ketenangan dalam mengeksekusi peluang di dalam kotak penalti lawan. Tekad bulat yang ditunjukkan oleh Tavares ini bukan semata-mata demi mendongkrak prestasi Persebaya di papan atas klasmen Liga saja, melainkan sebagai bentuk kontribusi nyata dirinya untuk menyetorkan kembali sosok predator lokal yang tajam dan siap pakai ke dalam pelukan John Hartman di skuad timnas Indonesia. Operasi senyap yang dilakukan oleh tim pencari bakat John Hartman dalam melacak keberadaan pemain-pemain muda berkualitas tampaknya kembali membuahkan hasil yang sangat luar biasa gemilang. Pencarian alternatif amunisi untuk mengisi sektor pertahanan dan sayap tim nasional di masa depan kini memunculkan satu nama segar yang langsung menjadi buah bibir di kalangan netizen sepak bola tanah air. Perhatian publik sepak bola nasional saat ini tengah terpusat pada kabar bahwa John Hartman telah berhasil mendapatkan sosok pemain bertalenta tinggi yang dijuluki sebagai titisan bek sayap tangguh Calvin Verdong. Sosok yang dimaksud adalah Ammar Berkik, pemain versatile yang mampu bermain di beberapa posisi ini, mencuri perhatian saat membela timnas U19 di ajang Piala AFF beberapa waktu lalu. Permainannya yang kuat dan lincah mampu beradaptasi dengan taktik yang mengandalkan transisi cepat. Sama dengan Verdong, dengan postur tubuh yang tidak terlalu tinggi namun memiliki akurasi dan agility yang kuat, Berkik ibarat titisan Verdong versi light yang bisa menjadi penerus Verdong di masa depan untuk lini belakang skuad Garuda. Tak hanya itu, ia diberkahi dengan kemampuan bertahan yang sangat kokoh, visi bermain yang modern, akurasi umpan silang yang mematikan dari sektor kiri lapangan, serta kemampuan mengeksekusi bola-bola mati secara presisi. Kualitas individu kelas Eropa yang dimilikinya membuat tim kepelatihan menilai sang pemain sudah sangat layak dan matang untuk langsung dicantumkan namanya guna bergabung dalam agenda pemusatan latihan timnas Indonesia menjelang Piala AFF. Sebuah babak baru revolusi sepak bola tanah air yang sangat luar biasa berani, ekstrim, dan syarat akan visi jangka panjang kelas dunia kini tengah bergulir di depan mata kita semua. Mulai dari pergeseran target juara Piala AFF demi misi jangka panjang yang jauh lebih gila dari John Hartman, tekad baja Fernando Tavares dalam membangkitkan ketajaman Ramadhan Sananta di Persebaya, hingga ditemukannya permata baru titisan Calvin Verdong untuk skuad TC, menjadi bukti bahwa timnas Indonesia sedang ditempa menjadi kekuatan raksasa baru yang menakutkan di Asia. Bagaimana analisis rasional dan pandangan taktis kalian mengenai keputusan ekstrim John Hartman yang tidak menjadikan juara Piala AFF sebagai target utamanya musim ini? Tuliskan opini cerdas, kritik membangun, dan kalimat dukungan paling membara kalian di kolom komentar di bawah.